Drama di ruang sidang seolah tak kunjung usai. Datang silih berganti dan bergulir jadi bola panas yang semakin besar. Siapa yang benar, siapa yang salah masih di ranah abu-abu karena persidangan yang diwarnai banyak bumbu. Dan hari ini kita akan kuliti bersama kuasa hukum dari Nikita Mirzani, ada Bang Fahmi Bahmid yang hadir di sini untuk membahas sejumlah kontroversi yang terjadi di ruang sidang Nikita Mirzani. Selamat pagi Bang. Selamat pagi Pak, apa kabar? Sehat ya Bang Fahmi ya? Sehat walafiat. Kita sudah punya fakta-fakta di ruang sidang yang menjadi perbincangan panas oleh netizen. Kita langsung saja ke fakta yang pertama. Rekaman dugaan suap yang diajukan ditolak hakim. Nikita Mirzani ngamuk di ruang sidang. Ngamuknya seperti apa kita lihat dulu ya. Ini dia. Netizen banyak berkomentar tentang adanya ketidakadilan karena rekaman ini tidak boleh diputar. Apakah Bang rekaman ini tuh sebetulnya disiapkan secara mendadak atau memang sudah diajukan dari awal tapi ditolak? Rekaman ini mendadak nih kita mendapatkan dari seseorang dan saya hanya menyampaikan kepada majelis hakim. Jadi rekaman ini ada kira-kira 1 minggu sebelum sidang dimulai. Jadi abang pun tahu sebetulnya? Ada rekaman itu, tapi rekaman itu ada di tangannya Nikita dan Nikita sudah menyerahkan ke majelis hakim pada persidangan seminggu sebelumnya. Tapi tidak diputarkan? Tidak diputarkan sama majelis hakim. Tapi akhirnya sekarang tersebar di media karena ada seseorang yang memposting. Akhirnya walaupun tidak diputar di persidangan, tersebar sebuah rekaman. Apakah itu rekaman yang tadinya akan diputar atau beda lagi? Saya tidak bisa komentar. Karena itu adalah bagian dari proses yang biar saja menjadi barang bukti di dalam proses di pengadilan. Harusnya itu diputarnya di pengadilan. Itu nanti ada saatnya diputar di mana hak seorang terdakwa untuk memutar barang bukti. Jadi barang bukti itu bisa rekaman tadi, ada beberapa barang-barang bukti yang lainnya bisa diputar. Dan itu sebetulnya sesuatu yang sakral dan benar-benar dijaga. Tapi sekarang keburu tersebar, gimana ceritanya? Saya tidak bisa berkomentar hal-hal di luar proses hukum karena itu adalah bukan proses hukum pada saat di persidangan. Jadi pada saat di persidangan nih kita hanya menyerahkan ke majelis hakim, minta supaya diputar, majelis hakim bilang belum saatnya Anda putar. Apakah ada teguran dari abang kepada seseorang yang menyebarkan itu? Saya tidak tahu siapa yang menyebarkan. Saya kok tahu ya Bang? Mungkin Anda tahu, tapi saya tidak tahu. Saya bisikin nih Bang. Ya sudah lah ya Bang ya. Iya. Selain rekaman ada lagi yang gak kalah hebohnya. Kita lihat dulu grafis fakta berikut ini nih. Aksi JPU sibuk rekam video di sidang. Kehormatan jaksa dinilai diciderai. Kita lihat dulu videonya. Ini dia. Video-video itu kan tersebar dan juga komentar orang-orang pun berbeda-beda. Yang satu katanya kok jaksanya berbuat seperti itu. Ada yang lagi, yang satu lagi kok maaf Nikita Mirzani tidak menghormati proses persidangan. Nah itu sebetulnya awalnya gimana bisa semeledak itu ya Bang? Jadi kalau itu adalah bukan dalam ruangan sidang ya. Jadi sidang udah selesai dan itu pada saat proses untuk mempergunakan sebuah rompi saja. Jadi sebetulnya itu tidak harus seperti itu. Jadi hal-hal terkait dengan masalah rompi, borgol dan semua itu harus ada di luar ruangan sidang. Jadi kalau di ruangan sidang itu harus steril. Jadi jaksa juga harus bisa menghormati. Ruangan sidang tidak boleh ada borgol dan sebagainya. Pada saat kejadian itu saya ada di musola. Jadi saya tidak tahu bagaimana kejadiannya. Dan itu kejadian bukan minggu kemarin tapi minggu sebelumnya. Minggu sebelumnya di mana Nikita protes. Dia keberatan dipasangkan itu dan saya bilang ini Anda boleh pasangkan tapi harus keluar dari ruangan sidang itu. Jadi emang peraturannya gitu. Aturannya seperti ruangan sidang harus steril. Kalau orang mau dipasangkan borgol atau dipasangkan atribut apapun keluar dulu dari ruangan sidang, silakan pasangkan di sana. Itu menjadi kewenangan jaksa penuntut umum sebagai orang yang diberi kewenangan untuk melakukan penahanan. Tapi Bang di beberapa persidangan kok kadang-kadang ada yang di dalam ruang persidangan pakai rompi itu juga.
Ya, itu pakai rompi sebetulnya nggak perlu diborgol lah ya. Itu kan cuma atribut biasa aja. Hanya menunjukkan bahwa dia tahanan. Tapi kalau borgol tidak boleh di dalam ruangan sidang. Harus keluar. Jadi itu kan ada ruangan sidang, ada pintu. Keluar dari ruangan sidang silakan borgol di sana. Tapi kalau dalam ruangan sidang itu sudah nggak benar. Kalau rompi? Rompi silakan di luar dari situ, nggak ada masalah. Itu rompi kan cuma atribut aja. Nggak ada makanya kata abang tadi kan harus di luar. Ya. Tapi kok pernah beberapa persidangan yang bermasalah itu borgol. Juga. Borgol aja. Tapi rompi sebetulnya harusnya nurut-nurut aja gitu. Gak ada masalah itu. Rompi itu kan hanya dipakaikan saja. Jadi itu hanya membuktikan bahwa dia adalah tahanan. Jadi bahwa setiap tahanan itu kan banyak sekali. Ya, untuk memudahkan si A, si B, si C, maka ada dipasangkan sebuah rompi. Nah, rompi ini tidak boleh sembarangan terus ada dalam ruangan sidang. Harusnya ada di luar. Jadi sebetulnya tidak perlu saya mengajari mereka seperti ini. Ini borgol apa rompi sih, Bang? Yang dipakaikan tadi itu adalah rompi. Yang tadi yang terakhir itu adalah rompi. Kalau borgol saya yakin pasti di luar ruangan sidang itu. Sebetulnya kalau abang ada di situ rompi ya udah pakai aja lah gitu. Ya, kita kalau rompi silakan di luar situ pakai aja, nggak ada masalah. Itu kan cuma atribut aja bahwa dia jalan, bahwa dia adalah menjadi tahanan dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Seperti itu aja sebetulnya, nggak ada masalah kok. Dan itu proses sidang udah selesai. Itu bukan dalam proses persidangan, sidangnya udah selesai, hakimnya juga udah keluar. Jadi nggak ada sesuatu yang melanggar hukum atau melanggar marwah dari proses persidangan. Itu hal yang biasa-biasa saja. Oke, kita lanjutkan saja. Selain rekaman dan jaksa yang viral ada lagi nih fakta ketiga. Kita lihat dulu ya grafis faktanya berikut. Sakit dan diminta berobat. Nikita Mirzani ingin sidang tetap dilanjutkan. Jadi pada saat persidangan terakhir katanya kondisi dari Nikita Mirzani itu menurun yang menyebabkan hakim memutuskan penundaan sidang. Kita lihat dulu reaksi Nikita Mirzani ini. Oke, saat itu kan ada rekaman Nikita Mirzani seperti mau pingsan di sidang. Kemudian makanya sidang di itu, tapi Nikita nggak mau. Bagaimana, Bang? Jadi gini, kejadian itu sebetulnya memang Nikita itu pernah dipasang, dia punya pen di belakang. Dan itu pada saat dari Rutan Pondok Bambu merekomendasikan bahwa Niki itu harus berobat lanjut. Nah, di saat ada berobat lanjut, saya mendapatkan hasil resum dari Rutan Pondok Bambu. Dan saya berkirim surat kepada majelis hakim, mohon diizinkan Nikita untuk berobat. Nah, majelis hakim karena ada resum dari Rutan, sehingga majelis hakim menetapkan Nikita harus melakukan pengobatan pada jam 4 sore sampai jam 9 malam. Nikita menginginkan proses sidang tetap berlanjut karena dia berpikir kalau sampai dia berobat, mungkin dia tidak bisa melakukan tanya jawab dengan saksi yang bernama Samira atau Doktif. Padahal tidak seperti itu. Setelah majelis hakim menyatakan semua saksi yang diperiksa hari ini untuk datang minggu yang akan datang, artinya sidang berikutnya. Setelah dijelaskan seperti itu sudah tidak ada masalah lagi. Memang dia ingin proses persidangan itu dilanjutkan karena masih banyak hal yang perlu dipertanyakan dengan Doktif atau Dokter Samira yang mengetahui tentang skincare, overclaim, overpress dan seterusnya. Jadi hanya persoalan miskomunikasi. Setelah kita jelaskan bahwa proses ini tidak berhenti sampai di sini. Ini masih bisa dilanjutkan untuk sidang berikutnya. Akhirnya nih kita pergi berobat? Bisa. Dia berangkat berobat jam 4 sore dan sampai jam 9 malam. Prosesnya seperti apa? Memang di belakang itu sempat dipasang pen untuk meluruskan dia punya tulang belakang. Dan itu ada rekomendasi dari dari Rutan. Nah, hakim menyatakan saya tidak berani menunda ini karena ini kesehatan. Nah, itulah persoalannya, dibilang silakan Anda berobat. Seperti itu, nggak ada masalah itu. Ada juga nih pendapat dari pengacara kondang terkait ini terkait keributan Nikita Mirzani. Kita lihat dulu faktanya apa. Ini dia nih. Pendukung Nikita Mirzani dianggap berlebihan di ruang sidang. Hotman Paris beri peringatan keras untuk tetap fokus. Betul, Rafia? Betul sekali. Apa kabar, Bang? Sehat, Bang? Oke. Alhamdulillah. Sehat selalu ya. Sudah lama kita nggak berjumpa, Bang ya. Iya. Saya pernah berjumpa sebelumnya. Nyisir dulu lah, Bang. Bang. Saya nih, aduh. Tiduran di mobil nih. Kita lihat dulu videonya ya. Iya. Nah,
Ini sampai banyak yang dukung tapi dirasa rusuh, tanda kutip ya. Ini merugikan atau menguntungkan pihak Nikita Mirzani sebetulnya? Sebetulnya nggak ada masalah, itu kan di luar proses sidang, udah selesai sidang. Ya. Sidang itu udah selesai dan nggak ada masalah. Sebetulnya kalau misalnya terjadi kehebohan antara Nikita dengan jaksa, itu kan persoalan lain. Tapi yang menjadi penting, terjadi ketegangan itu pada saat saksi yang dipotong-potong di dalam proses persidangan. Itu saja yang menjadi krusial kemarin sehingga kami tegang di dalam persidangan itu, di mana saksi doktif itu menjelaskan sesuatu tapi selalu dipotong oleh jaksa dan kami keberatan. Itu saja masalahnya. Itu tuh penuh banget ya di sidang tuh ya? Iya, penuh banget. Teriak-teriak. Teriak semua, banyak pendukung dia. Ada pendukung dia, ada juga pendukung dari lawan. Jadi biasalah di dalam persidangan. Ini memang banyak banget ini fakta-fakta heboh lainnya juga ya. Saat doktif jadi saksi di persidangan dan ungkapkan sebuah fakta yang mencengangkan. Ini yang membuat banyak orang kaget. Ini Ya, dia faktanya. Ada faktanya. Betul, 20 miliar itu. Kita lihat. Doktif sebut suami Reza Gladys sempat mau berikan 20 miliar demi tak lagi dikritik. Sudah ditransfer atau sempat mau atau tidak jadi? Jadi dia beberapa kali didatengin sampai malam apapun, akhirnya dia akan diberikan uang 20 miliar, tapi doktif tidak mau. Sampai detik terakhir doktif tidak mau, tidak memberikan rekening, tidak memberikan rujukan kepada siapa juga. Sampai detik hari ini dia tidak pernah terima uang apapun juga. Karena bagi dia ini agak aneh. Buat doktif tiba-tiba dia akan diberikan uang 20 miliar terhadap sesuatu yang dia sendiri bingung. Ada apa saya dikejar-kejar untuk diberikan uang 20 miliar untuk diam? Nah, ini yang jadi masalah, tapi doktif nggak mau, doktif tidak mau terima uang, doktif tidak memberikan rekomendasi kepada siapapun juga untuk menerima uang tersebut, dan sampai detik terakhir persidangan uang itu tidak pernah dia terima. Artinya clear, doktif tidak ada kaitannya dengan persoalan uang 20. Ada bukti komunikasinya? Ada. Tapi dia tidak terima uang dan dia tidak mau dan ditolak sama dia secara mentah-mentah. Oke. Aduh, saya ini terkadang kalau acara-acara gini dalam kondisi begini suka bingung karena satu kawan, yang satu teman gitu. Tapi ya pastinya kan kita hanya bisa mendoakan. Kalaupun mereka punya masalah cepat selesai. Ini kita misalnya juga teman baik saya, kita juga mengenal satu sama lain. Jadi ya yang sebelah sana juga kita kenal juga. Betul, dua-duanya kita kenal. Yang jelas kita tunggu saja bagaimana kasus ini bergulir, bagaimana keadilan ini bisa ditegakkan. Untuk siapapun benar-benar salah-salah. Ya. Dan berikut ini nanti ada yang tidak kalah heboh karena untuk pertama kalinya Verrel Prayoga dipertemukan dengan ibu kandungnya sendiri. Wow, tapi ibunya katanya sudah memiliki keluarga baru. Tapi ada update-nya sesaat lagi, tetap di FPP. For your pagi. Emang keluarga waktu posisi aku ngamen tuh punya utang bang-bang gitu, kayak bang-bang keliling. Kalau nggak ngamen, nggak makan, nggak bayar bang, gitu-gitu ya. Cerita ibu tirimu bagaimana? Ya paling ibu kandungmu nih jahat loh, benci bapak, ibu yang kerja. Kamu dulunya berpikir ibumu jahat gitu? Aku sempat benci juga sama ibu. Sempat punya pikiran kayak, ya udahlah apalah, nggak mau lah ketemu aku sama ibu kandungku, orang dia kayak gini kok sifatnya gitu. Nah, sebetulnya nyesel juga bang, kalau seumpamanya aku nggak labil, ya nggak bodoh lah, kayak maksudnya sewaras sekarang, kaya sekali ya aku. Ya intinya aku pengen mereka berubah aja sih sebetulnya. Jujur aku sebetulnya sayang sama mereka, cuman kayak perilaku mereka kayak seakan-akan nggak sayang aku. Aduh, ada kabar baik loh, Verrel Prayoga baru ajak ketemu alhamdulillah sama ibu kandungnya ya. Iya, betul. Aduh, seneng banget dengernya. Seneng gak kamu? Senang dong pasti. Seneng ya? Iya. Tapi udah gede Bang Verrel ya? Iya. Kamu udah gede, sebentar lagi umur 50 tahun ya? Itu saya. Oh iya. Itu saya. Irfan Hakim 15 Oktober ya? Iya, betul. Ntar lagi. Tapi Farel, sekarang usia berapa kamu tuh? 15. 15 tahun. Ya. Terakhir kesini tuh berapa minggu yang lalu ya? Sebetulnya dia udah bisik-bisik tetangga. Bisik-bisik tetangga. Oke. Tapi emang kita lagi random ya. Oke. Tapi akhirnya kamu ketemu sama ibu kandung. Ketemu. Gimana prosesnya? Awalnya?
Prosesnya tuh sebetulnya yang tahu jelas tuh manajer aku sebetulnya. Karena emang di hari itu tuh nggak ada planning buat ketemu ibu. Nah posisi aku waktu pulang sekolah, waktu aku buka pintu mau masuk ke rumah, tiba-tiba ibu udah ada di rumah. Surprise manajer aku gitu. Masya Allah. Sebentar, kamu tuh sebetulnya pernah ketemu dan ibu dulu? Belum. Sama sekali? Sama sekali. Dari kamu lahir? Hah? Enggak, kamu lahir kan, kamu bayi nggak inget? Nggak ingat. Ibu kandung kamu tuh berpisah dengan kamu pas kamu usia berapa? Pas bayi. Makanya kamu nggak ada bayangan sama sekali. Jadi selama ini seorang perempuan yang mengurus kamu itu, kamu sangka dialah ibu kandung kamu? Atau sudah tahu dari dulu bahwa ibu kandung kamu udah itu tahu dari dulu. Waktu aku umur berapa ya? Aku masih ingat. Umur 8 tahun kayak aku udah dibilangin sama ibu. Aku tuh bukan ibu kandung kamu. Ibu kandung kamu ada di suatu tempat gitu. Kalau waktu kecil tuh nggak dikasih tahu satu tempatnya di mana tuh masih belum. Iya. Cuman ya seiring berjalannya waktu baru dibilangin rumahnya di sini, di situ gitu. Tapi belum pernah ketemu. Belum. Jadi kemarin tuh pertama kali ketemu seumur hidup kamu. Pertama. Rasanya gimana sih? Campur aduk sih ya, tapi yang paling besar di situ kayak asing aja sih. Iya kan? Ya dari bayi maksudnya ketemu orang baru kenal aja. Iya, 14 tahun kan lama ya. Banget. Sebelumnya pernah telepon? Pernah kalau telepon. Video call? Video call nggak? Kenapa pas telepon gak pengen video call? Karena di HP ibu tuh bermasalah. HP ibunya gak bisa video call intinya. Iya. Jadi ini the real ketemu wajah tuh kemarin itu. Ya Allah. Jadi waktu buka pintu tuh, loh, gitu. Gimana? Loh, kok gitu sih? Aduh, Terus? seneng banget. Tapi Meluk dong. Meluk. Ada videonya. Beneran? Saya langsung nge-shooting. Coba kita lihat. Ini dia. Pelukan, Yo. genggaman erat tangan itu membayar 14 tahun yang hilang. Campur aduknya itu gimana? Ya, Bahagia iya. bahagia, sedih, terharu, asing. Iya. Marah nggak? Apa yang mau dimarahin? Mungkin karena kemana aja sih bu gitu istilahnya. Aku udah tahu alasannya sih. Ditanyakan? Iya, jadi waktu ketemu sama ibu tuh bener-bener cerita, udah deep talk banget sih. Bener-bener cerita tuh. Kenapa sebetulnya kayak kenapa aku bisa ada di sini, kenapa ibu di sana, kenapa nggak ke sini gitu. Diceritakan? Iya. Dan untungnya kamu memang udah remaja, udah menuju dewasa, mengerti semuanya ya? Ngerti. Dan memang masa itu udah bukan masanya buat marah lagi sih. Apa yang kamu sampaikan ke ibu? Nggak ada sih, aku nggak ada ngomong apa-apa. Jadi kayak bener-bener diem terharu aja. Seneng banget ya? Iya. Ya aku aja ikut seneng loh. Aku doain ya, semoga kamu bisa terus memberikan yang terbaik buat ibu kamu. Dan ibu kamu juga doanya ibu kamu itu yang sampai ke langit loh. Meskipun jauh di mata, tapi pasti di hati itu selalu dekat. Itu kalau ada yang pengen kamu sampaikan ke ibu, udah semuanya diungkapkan? Udah. Apa aja sih yang sampaikan sama kamu? Ya, apa nih? Namanya kayak, ya udah sehat-sehat ya bu ya. Ya aku tuh tetap hargai privasi beliau. Iya, karena ibu udah punya keluarga juga ya. Nah, mau bilang gitu aku. Aduh. Mau. Iya. Kalau mau mah kamu tuh pengennya, ayo bu bareng aku aja gitu ya? Enggak sih, enggak gitu juga. Anda ibu masih sendiri? Anda ibu masih sendiri itu masih bisa dipertimbangkan. Tapi kalau sekarang kamu menghargai kehidupan ibu? Iya, aku juga menghargai pilihan ibu gimana. Ya mau gimana pun kan namanya juga udah punya keluarga kan gitu ya. Dan anak-anaknya kan juga belum tahu kalau ada aku ternyata di dalam keluarga. Belum ketemu? Belum. Makanya kamu juga itu tidak menampakkan wajah ibu karena menjaga privasi ibu kah? Iya dong. Maaf ya. Ibu kamu sudah ada suami. Masih ada suaminya? Nikah lagi deh kayaknya. Siapa suaminya? Tahu? Coba tanya buku. Tapi ibu sekarang tinggal sama siapa? Sama suami yang baru. Kamu belum ketemu, udah kan? Belum, ibu doang. Nggak mau nggak kalau misalnya ibu tiba-tiba, nak ketemu sama Keluarga yang ada di rumah. Iya, keluarga yang baru. Mau. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Tapi kalau untuk tinggal bersama kamu masih sampai saat ini masih nggak apa-apa Ya. juga. Kalau ibu ngajak, udah kamu tinggal sama kita. Aku pribadi nih, Iya. kalau kata aku pribadi sih aku kayaknya mending aku ya udah aku urus hidupku sendiri, aku mandiri dulu. di usia kamu loh. Ya Kamu udah tuh emang kuat banget. Kamu di jalanan tuh udah berapa lama sih?
Kalau 16 tahun, berapa? Kelas 15. 15 sekarang. Tapi dari kecil udah hidup di jalanan istilahnya ya? Ya kelas 2 sampai kelas 5 kayak. Itu dia. Udah biasa dengan hal tantangan kehidupan ya? Iya. Tapi posisi kamu tuh gini ya, maaf ya, bapak dengan kehidupannya, ibu dan kehidupannya, kamu sendirian di tengah gitu loh. Unik banget ya. Iya, tapi kamu jalani aja. Ya mau gimana kan hidup tetap harus berjalan ya. Siapa yang nguatin kamu? Ya orang-orang. Manajer Orang aku sekitar terutama. kamu, alhamdulillah ya. Salah satu manajer kamu juga. Teman-teman sekolah kamu gimana kan tahu masalah ini? Sekolah yang baru? Ya, Biasa aja sih. orangnya nggak terlalu kepo-kepo gitu ya? Ada beberapa yang tahu juga. Aku lihat rel video kamu keep strong ya. Gitu. Ah, senengnya. Iya. Tapi di usia kamu tuh anak-anak lainnya tuh kan masih alhamdulillah dapat support dari kedua orang tuanya. Dan kamu ditakdirkan harus kuat sendirian. Kalau diizinkan mau bertanya pada Allah kenapa sih gitu. Pernah nggak nanya gitu kamu? Di doa kamu? Enggak sih. Jadi ya pastinya kan Tuhan ngasih cobaan buat aku ya pasti aku kuat gitu. Ya jadi kayak ya gimana ya, pasti Tuhan tuh udah ngira tuh kamu kuat kok kamu masih bisa kok segini. Keyakinan itu ya. Karena tuh Allah itu tidak akan pernah memberikan cobaan yang kita tidak akan bisa Iya, lewati. yang di luar Tergantung kemampuan. kita. Ya kadang kalau kita kesusahan itu bukan berarti kita tidak bisa melewatinya. Malah Allah itu sedang menguatkan kita untuk kita bisa melewati. Makanya gue kagum banget sama lu loh. Kemarin ibu ngasih apa ke kamu? Ngasih apa? Ngasih sesuatu nggak pas ketemu? Oleh-oleh opo gitu? Kamu yang ngasih ya? Kamu kasih opo? Ibu nggak mau dikasih ibu. Jadi kayak aku tawarin uang, tawarin HP, aku kayak apa ya? Udah di depan mata tuh. Nggak usah. Gitu. HP biar bisa komunikasi lebih lancar. Benar-benar gitu. iya, benar-benar nggak mau. Jadi kayak biasa kan orang kalau basa-basi nggak usah, tapi kan diambil. Ya kayak Irfan gitu. Pan nggak usah. Tapi nggak usah. Tapi nggak usah. Irfan gitu. Padahal gitu dia. Iya. Ya, tapi ibu benar-benar nggak mau. Kalau Irfan nggak usah. Nggak usah. Kurang mas, kurang. Gitu. Kemarin ibu beneran nolak. Benar-benar Tapi nolak. hebat. Kenapa ya? Apa ya? Tahu ya? Berarti emang tujuan ke kamu kan gini ya. Kamu kan alhamdulillah sudah jadi seseorang. Kadang-kadang yang bukan saudara aja jadi ngaku-ngaku saudara gitu istilahnya ya. Iya. Ini jadi ibu itu bertemu kamu lagi bukan hanya karena pengen mendapatkan keuntungan dari kamu. Bukan itu sama sekali. Kan. Ditolak. Ditolak, benar-benar ditolak. Serius. Bete nggak kamunya? Kembali menghargai juga. Kembali menghargai juga. Orang kita udah maksa, bener-bener maksa soalnya. Tadi jalan-jalan kemana sih tadi? Ke mall. Ih seru banget. Itu setiap langkah kan aku lihat kamu gandengan gini yang ibu gue loh gitu ya. Iya. Kayak beda gitu rasanya. Iyalah kebayang. Kemudian ibu sambung kamu yang selama ini ngerawat ada di mana sekarang? Di Banyuwangi. Katanya beliau minta kamu balik ya? Kita ada Gimana? videonya dulu nih. Untuk Farel ya, tolong Farel pulang, jenguk bapak kangen. Saya tahu Farel, apapun tetap saya tahu Farel, saya juga tetap sayang Farel. Mau? Enggak ah. Enggak. Kok enggak ah? Astaga. Ya nggak apa-apa. Nggak maksudnya hidup halusnya gimana ya? Maksudnya biarlah aku di sini dulu, biar aku hidup sendiri dulu, mandiri dulu, aku bahagiain aku sendiri dulu. Ya itu ya. Enggak. Ngomong aja, Bu. Enggak. Enggak. Ya. Ya, tapi kalau aku Enggak. Ini ya nggak apa-apa. nggak apa-apa. Kenapa bulat banget? Kenapa? Iya. Kenapa? Tapi kan semua orang itu, Allah itu kan bisa membolak-balikkan hati manusia. Tapi mungkin sekarang Farel nggak kenapa. Farel kenapa? Bilang nggaknya kenapa. Ya enggak aja, itu udah mencakup semuanya kok. Ya. Dia pernah cerita ke gue sih. Ya udah, oke. Ya, yang dulu itu cerita itu. Iya. Kalau Ya. oke, kalau
Ibu Siti lagi nonton, kamu mau ngomong apa sama Ibu Siti? Ya udah, kalian di sana sehat-sehat, jaga kesehatan. Ya udah itu aja sih paling, apa lagi? Saling mendoakan aja. Saling mendoakan aja. Ya udah kita baik-baikan aja. Maksudnya, Oke. aku biar di sini dulu, mandiri dulu. Aku bagian diri aku sendiri. Aku ngurus kalian tuh udah cukup lah. Gitu. Bukan mereka ngurus Farel loh. Aku ngurus kalian lo, denger gak kalimatnya? Saya tahu sih, kurang lebih saya tahu, tapi ya. Ya. Tahu. Ya. Sabar ya, Le. Iya. Sabar ya. Ibu kandung minta kamu bersama dia. Ibu sambung meminta juga. Pilih yang mana? Pilih hidup sendiri. Kamu tegas, cepat jawabannya ya. Ya tetap sama pendirian lah. Hidup sama aku? Masih bisa dipertimbangkan itu. Wih, hidup sama aku masih bisa dipertimbangkan. Hidup sama aku masih bisa dipertimbangkan. Keren nggak? Oke. Hidup sama aku dia mau bisa dipertimbangkan. Oke. Nanti aku didik kamu. Ya. Menjadi generasi muda masa depan yang hebat. Amin. Tapi Rel, kamu tuh kan emang ditempa dengan kehidupan itu sejak kecil ya. Dari kamu cerita dari 2 SD kamu sudah ngamen dan lain-lain. Dulu ngamen tuh emang kamu tuh hobi bernyanyi dan ingin mengasah kemampuan kamu dengan mengamen, atau memang kehidupan kamu mengharuskan kamu mencari rejeki dengan mengamen, atau yang ketiga kamu disuruh untuk mengamen? Oke. Jadi sebetulnya hobi nyanyi itu juga salah satu alasan buat aku ngamen. Juga yang minta ngamen itu aku sendiri. Awalnya ya aku kayak ya punya inisiatif sendiri biar bisa jajan sendiri, beli mainan sendiri, ini itu. Cuman sering berjalan waktu pendapatanku di ngamen itu bisa dibilang cukup banyak. Cukup sebetulnya. lah. Karena kan unik banget, anak kecil suara bagus. Banyak. Cukup lah. Oke, terus? Nah, habis itu ya udah jadinya uang tuh dibuat bayar bank gitu loh, kayak gimana ya, bank orang yang datang ke rumah tuh gimana ya bilang? Oh iya, bank keliling. Ya bank keliling lah gitu-gitu. Utang itu kan? Utang kayak gitu. Nah, habis untuk bayar utang. adanya aku ngamen itu udah lancar terus bayarnya, gitu. Jadi ya gimana ya, bisa dibilang di posisi itu aku emang diharuskan buat ngamen, gitu. Maaf ya. Kata kasarnya tuh sapi perah, ATM berjalan. Kasarnya gitu ya. Utang Iya utang buat apa itu? Kurang tahu sih. Tapi pokoknya hasil ngamen kamu tuh untuk bayar bank keliling disebutnya tuh. Iya. Ada yang ngomong bank keliling, ada yang ngomong rentenir, ada yang ngomong apalah gitu. Nah, gitu-gitu lah. Intinya datang ke rumah gitu bang ya. Itu habis untuk itu. Aku tuh biasanya kalau ngambilnya berapa ya? Kayak cuma 10.000, 20 gitu. Tapi sementara penghasilan kamu sekali ngamen berapa? 200, 300 bisa. Wow, untuk anak kecil itu gede banget loh. Iya. Tapi nggak apa-apa, saya yakin. Ini udah diterpa dengan berbagai macam pengalaman, pasti kamu akan yang kuat, lebih dewasa. Dan saya yakin Allah pasti akan kasih rezeki yang lebih mulia lagi, lebih besar lagi buat kamu. Yang paling penting satu, kamu harus ikhlas dengan segala apa yang sudah kamu lewati. Berdamai dengan masa lalu, masa depan. Oke, brother. Cerah untuk kamu ya. Mantap, brother. Oke, bismillah ya, terbaik untuk kamu Kalau ya. gitu nanti akan ada update selanjutnya dari seseorang selebgram korban perselingkuhan dari suaminya. Sesaat lagi tetap di APP Podor Pagi. Ya, kasus perselingkuhan sekarang marak terjadi di mana-mana. Salah satunya dialami oleh influencer yang satu ini. Dan sekarang sudah resmi? Masih proses pengadilan. Setelah menikah berapa lama? 2 tahun setengah. 2 tahun setengah. 14 Januari 2023. Tercium perselingkuhan itu sejak kapan? Dari sebelum menikah. Hah? Maksud lo? Iya. Hamin berapa? Dari Hamin 2 sebelum nikah itu ketahuan selingkuh. Dan lu lanjutin pernikahan? Yes. Kenapa? Karena udah kesebar undangan, terus juga udah rembukan keluarga, dia meminta maaf, terus mengakui mengakui dosanya, kesalahannya, dan dia minta maaf, berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Ya udah, akhirnya kita memutuskan untuk tetap melanjutkan. Jadi berharap kalau udah ada ikatan pernikahan itu pasti akan berubah. Iya, karena itu harapannya kan aku itu. ngerasakan itu sakral ya. Oke. Karena pernikahan. Tapi ternyata kita tuh nggak bisa ngerubah orang. Kesimpulannya itu. Iya. Dari Jadi aku bisa berubah jadi lebih baik loh.
Oh ya? Ya ke istri saya, ke istri saya, ke istri saya. Dan jawabannya saya juga jadi gini. baik. Oh iya, saya jadi baik. Saya jadi baik sama istri saya. Oke, Hamin 2 ketahuan selingkuh. Yes. Akhirnya terjadi pernikahan. Setelah pernikahan, ketahuan selingkuhan berikutnya? 2 minggu kemudian setelah honeymoon. Bohongan lu. Sumpah. Sebentar, Allah. tapi di video-video lu tuh kayaknya mesra gitu, bikin orang baper. Iya. Karena dia emang aslinya clingy banget, di rumah romantis banget. Jadi makanya aku selalu denial gitu dengan semua berita di luar gitu. Kayak semua orang kan kayak ngirimin bukti gitu. Tapi Jadi lu tahu tuh dari orang-orang? Iya, orang-orang. Kadang si cewek-cewek ini tuh kan kayak bangga gitu kan. Ada yang ngupload di close friend, nah temennya tuh ngasih tahu capturean gitu lagi gitu sama suami aku. Bohongan lu. Sumpah. Kamu bisa sesabar dan sekuat itu ya? Hebat loh maksud aku. Enggak, terus- Ada yang langsung bisa langsung marah. Iya, ada beberapa orang yang kayak ketahuan tuh langsung biar gitu ya. Hamin 2, terus 2 minggu setelah nikah, lu bertahan sampai 2 tahun setengah. Iya, karena yang 2 minggu itu aku ngelihatnya cuman kayak chattingan, flirting biasa, kayak minta kenalin tuh ceweknya cakep banget gitu. Karena aku masih bisa maklumin sih, mungkin ini adalah cobaan pernikahan awal-awal. Awalnya, oke. Lu kenal dia tuh di mana sih awalnya? Kenalnya waktu itu di Bali, posisinya itu aku lagi liburan, habis putus dari pacar juga, lagi galau. Terus? Lagi liburan sama teman-teman, Dia? terus kenalan lah. Ketemu. Dia ngapain? Lagi ngapain di sana? Waktu itu dia kayak lagi main aja. Dia pengamen betul gak sih? Iya betul, dia pengamen. Pengamen. Musisi jalanan. Musisi jalanan. Yes. Di jalanan. Musisi jalanan, kafe. Kira-kira aku tuh ketemu ketika dia lagi... Oh enggak, Oh enggak, bukan. lagi enggak kayak gitu. Kenalan. Setelahnya aku baru tahu kalau dia emang musisi jalanan. Dan kamu temenin? Yes. Bapak kamu tuh katanya nggak setuju awalnya? Kalau mama sama papa semuanya kayak mereka tuh tergantung aku sih. Kalau akunya terima apa adanya ya mereka nggak yang kayak strike banget gitu. Oke. Jadi Dan aku juga ceritanya ke mama papa kan dia kerjanya di entertain. Oh, kamu bilangnya gitu, bukan bilang musisi jalanan. Tapi itu iya. entertain bener kan? Bener Ya. juga sih, Bener, nggak kamu bohong nggak salah. sih. Kamu nggak salah, aku yang salah. Kamu nggak pernah salah. Kamu nggak pernah salah. Lu buat apa sih lu gitu-gituan? Iya kan saya kan cuma menyenangkan hati dia aja biar dia semangat. Emang apa salahnya? Jadi di balik keluarga kamu yang berkecukupan, kamu Yes. mau calon suami kamu saat itu juga dipandang cukup. Iya. Akhirnya disetujui. Tapi apa yang membuat kamu 2 tahun setengah akhirnya kamu menyerah dan memutuskan untuk Iya, apa yang momennya? mentoknya Karena apa? jadi selama ketahuan ini kan kita tinggal tuh merantau di Jakarta. Nah selama 2 tahun setengah ini tuh Aslinya mana sih, Mak? Palembang. Dua-duanya? Aku Palembang, dia Bali. Oh emang dia orang Bali? Sebenarnya lama di Bali tapi lahirnya di Cirebon. Oke, lanjut. Nah setelah itu selama 2 tahun setengah ini kan kita merantau, tinggalnya cuma berdua. Jadi setiap ketahuan kan kita pasti ketemu terus di rumah kan, berantem ketemu akhirnya baikan. Nah di titik terakhir itu ketahuannya ada mama papa aku. Lagi di Jakarta? Yes, lagi mau tujuannya mengunjungi anaknya karena kangen dan rindu gitu. Terus? Nah dan ternyata ketahuan lah bukti chat bahwa dia sudah berhubungan dengan banyak wanita. Katanya apa? Ada log chat. Kasir biliar. Iya, ada kasir biliar, ada apa ya, lead karaoke gitu, Terus? ada dancer juga, macam-macam sih. Ada waiters juga, Sebanyak itu? banyak banget. Dan kamu tahu semuanya? Tahu semua. Taunya tuh dari mana sih? Dari banyak netizennya nyampein karena kan kayak Karena kalau kita kan terkenalnya bucin gitu ya. Iya. Terus makanya, kadang orang-orang tuh ngelihat, banyak kok yang itu ngeliat. sih namanya Iya, panggilnya hitam kan? Iya. Si hitam bareng itu gitu. Yes. Lapor. Sampai aku tuh trauma saking aku nggak mau ributnya, jadi di TikTok aku sama di TikTok aku sama live aku tuh aku kayak batasin komentar suami selingkuh, suami kamu ketemu di sini, suami di luar kota. Karena biar semuanya- supaya aku nggak baca lagi hal-hal kayak gitu. Lu katanya DM-in orang. Yes, aku chat. Ini katanya lihat beberapa chat kamu dan wanita-wanita itu ya, yang diduga ada hubungan dengan. Emang ada, karena Kita lihat. semuanya ngasih bukti gitu. Coba kita lihat nih beberapa chat. Hai, bisa nggak respon suami aku? Bisa nggak respon, nggak respon. Nggak respon suami aku dan lain-lain.
Tapi aku takut gak ketahuan, temanku bilang, tapi karena emang kenapakah dia sama teman kamu ya? Bukankah aku tahu dari temanku, aku jangan pernah kasih tahu, aku janji. Ya aman, kau janji demi Allah. Lanjut. Aku nggak tahu benar apa ini. Hai Windy, kenalin aku istrinya Bam, bla 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 bla. Kenapa kau boleh? Oke, mau baik please jawab aku, thank you. Hubungannya apa? Wow, terus. Udah di WA sama dia ya, sama kamu ya? Tuh. Hai Beb, kenalin aku Dian, istrinya Bams. Aku lihat catatan kamu sama Bams. Hai Sam, kenal. Itu ada yang balas salam kenal gitu? Banyak, semuanya ngasih bukti gitu. Ada yang baik. Mereka minta maaf. Iya minta maaf. Ada yang ngasih bukti chat. Kayak dari awal gitu di screen record sama mereka. Ngirim-ngirimin ke aku karena tahu istri kan. Karena kan dia ngakunya kan aku Gak tahu. mantan istri. Oh dibilangnya? Ngomongnya udah nggak sama kamu. Aduh. Tapi kamu... Gak. Tapi hubungan mereka, dia tuh cuma semalam doang. Maksudnya hubungan sesat doang atau emang dia tuh... Atau terus? Iya kayak one night stand gitu. Cuman belakangan yang pas berita ini ke up, ternyata dia ada satu hubungan yang kayak udah lama gitu selama 2 tahun. Sedangkan aku baru pindah Jakarta aja tuh baru 2 tahun. Berarti dari awal gitu. Terus tadi kamu ada KDRT juga kah? Sebenarnya itu bukan KDRT ya, karena defense ya. Jadi nggak bisa dibilang KDRT. Tapi perkelahian yang suami istri. Iya, yang dari menimbulkan kekerasan gitu. Akhirnya iya, namanya bergumul. cewek misalkan lagi disayang-sayang terus tiba-tiba baca chat kayak gitu Kak. Terus kayak refleks gitu kan, pasti ngelempar barang atau apa. Akhirnya aku balas-balasan. Akhirnya terjadilah biru dan memar-memar. Kalau yang memar-memar ini tuh Kak, itu kena heels. Pukul pakai heels. Apa? Gimana? Kena heels kalau yang memar itu. Nah, kalau yang ini ditonjok. Aduh, orang tua kamu responnya sekarang setelah tahu semuanya gimana? Hancur sih. Mereka nggak tahu kalau aku sehancur ini ternyata. Makanya terakhir pas mama papa aku pulang tuh dia bilang gini, Nak katanya kalau udah nggak bahagia di sini, kalau udah nggak sanggup di sini, papa siap nanggung kamu. Aduh, hancur. Aku disuruh pulang ke Palembang. Dan yang membuat kamu hancur adalah ketika mama papa kamu tahu itu. Yes. Jadi kuat. Karena selama ini aku tahan, gak ada orang tua yang tahu. Maksudnya kayak mereka tahu cuman sekedarnya aja berantem kecil. Ketika ada mama dan papa kejadiannya itu, akhirnya aku kuat banget. Dan papa ngomong gitu tadi? Iya. Kata mama aku juga, udah deh gak usah dimaafin lagi. Ya Allah. Akhirnya memutuskan buat kita lanjut ke proses persidangan cerai gitu. Aku yang gugat. Kita lihat video berikut. Seorang bapak itu ketika menikahkan anaknya sama dengan menitipkan ya anak perempuanku yang aku sayangi ini, please sayangi juga. Dan ya bisa nangis lagi ya. Tapi nggak apa-apa. Pasti ini semua akan ada hikmahnya suatu hari nanti buat diri kamu juga. Andai kamu sekarang bisa ngomong ke diri kamu di saat 2-3 tahun lalu, saat itu mau ngomong apa ke diri aku. Ya. Ke diri aku. Jangan nikah, jangan aminin doanya biar nggak nikah. Karena waktu itu sebelum nikah tuh kan mama papaku pergi umroh. Jadi aku tuh minta doa. Mama kalau yang ini adalah jodoh aku, tolong dekatkanlah, mudahkanlah jalannya gitu. Terus pas mama papaku balik umroh tuh aku tuh dilamar. Oh berarti ini jawaban dari doanya aku pikir. Kamu anggap. Iya, tapi tiba-tiba kayak Allah nunjukin gitu bukti-bukti baru. Sebetulnya, nah, tapi kayak Hamil 2 itu sebetulnya kan kayak bukti. Bukan ini loh, bukan ini. Bukan. Allah tuh udah nunjukin, makanya kemarin aku sempat nanya ya sama Ilman, aku berdosa nggak ya gitu. Karena aku, Allah tuh sebenarnya udah nunjukin ke aku, tapi aku malah bantah gitu loh. Aku malah tetap melanjutkan ini gitu. Allah marah nggak sama aku gitu. Nggak apa-apa, itu nggak boleh. Tapi karena sayangnya Allah itu, hanya kamu dikasih tahu juga kan? Iya, akhirnya. Pernah ada anak gak sih? Belum punya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baru ini ada alhamdulillah belum punya anak. Iya. Jika iya. Aku udah promil berkali-kali, kayak aku udah dari awal kita kayak 3 bulan belum isi itu kita langsung promil. Dokter bilang aku sehat dan bersih, bahkan bisa dapat cepet gitu. Karena sebetulnya? subur. Iya sebetulnya. Allah tapi belum dikasih sayang juga. Sayang sama lu loh. Iya, alhamdulillah. Ya Allah Bidi, kalau jika repot lagi ya.
Ya pokoknya kalau aku cuma bisa doain kamu selalu. Iya. Makasih ya. Meskipun kita baru kenal gimana, tapi kan ya kita saling ngedoain. Pasti kamu akan jadi lebih hebat dan lebih kuat. Amin, amin. Ya, terima kasih sudah bercerita di sini ya. Pelajaran kamu, pelajaran kita semuanya. Iya. Dan juga untuk wanita di luar sana, apapun, seorang istri adalah seorang yang hebat, seorang ibu adalah seorang ibu yang hebat. Karena wanita itu adalah makhluk Tuhan yang harus kita muliakan. Dan hati-hati, istri itu lebih hebat dari FBI. Benar, hati-hati. Makanya kamu jangan ketemu istri saya dulu ya, nanti aja. Bercanda. Terima kasih, sampai ketemu lagi di FFM Modern Pagi. Terima kasih ya. Semoga Tuhan membalas semua